Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiansi Septirtiani C dengan NIM C0D022005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Jenis-jenis koreksi fiskal. Yang pertama, beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. 2. Beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan, koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk terlebih dari 1 tahun. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. 1. Beda tetap atau permanen. 2. Beda waktu atau sementara. Koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut. 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. 2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. 4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. 1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. 2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. 3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. 4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. 5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya. Perhitungan pajak penghasilan. PPh terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPh 17 ayat 1b terhadap penghasilan kena pajak PHKP sebelum dikalikan tarif PPh. PHKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang PPh. PPh terutang sama dengan PHKP dikali tarif PPh.